Berarti boleh kita mulai nih acaranya ya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya Bapak dan Ibu? Dengar. Baik, silakan di-mute terlebih dahulu biar kita mulai acaranya. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan acara pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi kewajiban perpajakan bagi bendahara vertikal maupun OPD di wilayah Kabupaten Kepahyang. Nah, kali ini untuk sosialisasi kali ini bisa kita katakan spesial ya, karena berbeda dari biasanya. Biasanya kan Bapak dan Ibu kita undang nih ke KPP Pratama Curup atau ke KP2KP Kepahyang untuk kita laksanakan sosialisasi secara langsung. Biasanya kan bertatap muka langsung ya Bapak dan Ibu ya. Tapi karena kondisi pandemi kali ini kita jadinya melaksanakannya secara Zoom ya. Nah, walaupun secara online atau Zoom ini, pokoknya semangat Bapak dan Ibu harus tetap terjaga ya. Ya, baik. Saya lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian kata sambutan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup yang kali ini diwakili oleh Ibu Titik Komariati selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Kepada Ibu Titik, kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Mbak Natalia ya, mohon maaf. Kemarin Mbak Elsa, sekarang Mbak Natalia. Pagi ini saya sangat senang ya, kami tim KPP Pratama Curup. Saya mewakili Bapak Kepala Kantor. Saya dengan Ibu Titik Komariati ya, Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Kami tim Extend yang in charge untuk setiap kegiatan penyuluhan. Mengucapkan banyak terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu yang mewakili instansinya masing-masing di bendahara vertikal maupun di OPD, khusus untuk Kabupaten Kepahyang gitu. Sosialisasi kali ini seperti halnya dengan sosialisasi yang sebelumnya ya, kita beberapa kali sudah melaksanakan terkait kewajiban perpajakan untuk bendahara pengeluaran gitu. Kami harap kegiatan seperti ini akan bisa kita continue ya, kita lanjutkan Bapak Ibu, agar hubungan antara kantor pajak dengan bendahara semakin erat gitu. Jadi tidak ada lagi kendala Bapak Ibu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya perlu sampaikan di sini terkait PMK 231 ya Bapak Ibu ya. PMK 231 tahun 2019 itu sudah dikeluarkan dan mensyaratkan bahwa bulan Juli 2020 ini kemarin semua instansi bendahara ya sudah dikeluarkan NPWP baru itu. Jadi ketika bulan Juli sudah wajib digunakan NPWP baru tersebut. Dan untuk NPWP yang lama, instansi yang NPWP bendahara yang lama itu secara bertahap mungkin nanti akan segera dihapuskan ya Bapak Ibu ya. Ini perlu kami pesankan bahwa bagi Bapak Ibu bendahara di instansinya masing-masing yang memang belum melakukan update dan mungkin terkait pendaftaran EVIN gitu ya untuk NPWP baru, silahkan segera dilakukan ya. Momennya di sini tepat untuk kami sampaikan dan silahkan diisi formnya, bisa hadir ke TPT kantor kami gitu. Itu yang kedua. Kemudian terkait acara hari ini nanti ada beberapa bagian ya. Kita untuk kegiatan sosialisasi penyampaian materi dan tentu saja dengan diskusi. Silahkan bertanya sebanyak mungkin, silahkan. Seperti halnya kemarin ya. Kemarin di Kabupaten Rejang Lebong sudah kami laksanakan dan antusiasme dari peserta itu sangat luar biasa karena
pertanyaan sangat banyak ya, dan itu sangat sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari terkait dengan kewajiban perpajakan sebagai bendahara pengeluaran seperti itu. Dan nanti ada juga sesi dari pengisian survei Bapak Ibu. Di sini perlu kami masukkan muatan untuk pengisian survei. Ya, mungkin bisa dibantu di suara ibu kepala ada sesi untuk pengisian survei kepuasan ya, Bapak Ibu, ya. Udah besar. Ya. Saya besarkan lagi suaranya ya. Ini energinya sudah besar ini. Atau volume komputer ya Bapak Ibu, atau volume handphone itu bisa mohon untuk dibesarkan, mungkin bisa membantu seperti itu. Jadi yang berikutnya tadi terkait survei. Nanti ada sesi untuk pengisian survei kepuasan. Jadi saya merasa pasti ya, Bapak Ibu sebagai bendahara pasti kan sering berhubungan dengan kami gitu. Jadi kami mohon bantuannya untuk ada membantu pengisian survei yang nanti akan kami pandu ya. Dan satu lagi terakhir ini Bapak Ibu terkait dengan kepatuhan SPT ya. Kepatuhan SPT saya masukkan di sini, dan tak lupa kami mengingatkan ya, bagi mungkin sebagai orang pribadi Bapak Ibu sendiri ada yang belum melapor SPT tahunan, dipersilahkan untuk segera melaporkan. Dan juga kami juga sering ya memberitahukan melalui surat di antara dinas-dinas Bapak Ibu sekalian yang belum melapor SPT mohon dibantu. Jadi bisa diinformasikan kepada pegawai lainnya, silakan untuk hadir ke KPP untuk dibantu asistensi seperti itu. Mungkin barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti saya tetap memandu acara ini sampai selesai dan memastikan nanti bisa berjalan dengan lancar. Semoga acara ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan harapannya tidak ada kendala ya, baik jaringan dari sini maupun jaringan dari Bapak Ibu semua yang hadir. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat mengikuti acara sosialisasi, dan mohon untuk dimanfaatkan untuk bisa banyak berdiskusi seperti itu. Terima kasih Mbak Natalia. Silakan dilanjutkan. Ya baik, itu tadi kata sambutannya dari Ibu Titik selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Nah, acara selanjutnya yaitu pengisian link survei ya. Jadi ada survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan DJP tahun 2020. Nah, untuk linknya akan saya share di kolom chat, boleh silakan diklik. Sebentar ya Bapak dan Ibu ya. Iya Bapak dan Ibu, sudah saya share link untuk surveinya di kolom chat, boleh silakan diklik, setelah itu diisi. Iya, share dulu tidak? berapa? Hah? 100. 300 ada. Kalau 3 juta ada. Ganti, ikut ayo. Ayo kamu kira. Oke, aduh. Oh, no. Sambil mengisi linknya, boleh silakan di-mute dulu ya Bapak dan Ibu ya, Zoom-nya. Mana tadi?
Bisa share screen. Ini sudah saya buka ini. Nggak bisa dari hostnya. Dasar. Share. Sudah muncul Bapak. Nah, baik Bapak dan Ibu bisa lihat di Zoom-nya. Ini saya sudah share screen pengisian surveinya. Nah, diklik dulu terlebih dahulu ya linknya. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Boleh silakan diisi. Diklik next, terus diisi aja. Untuk jenis wajib pajaknya, diisi orang pribadi aja. Nah, untuk nama lengkap wajib pajak diisi nama lengkap Bapak dan Ibu saja. Untuk nomor pokok wajib pajaknya diisi nomor NPWP pribadi aja ya. Untuk NPWP-nya diisi NPWP pribadi aja ya Bapak dan Ibu. 9 karakter Mbak Nata. Iya udah ini. Nah, untuk Kanwil ini, kantor wilayah terdaftar itu tempat NPWP-nya Bapak Ibu terdaftar. Bapak Ibu kan terdaftarnya kan di Curup ya mungkin ya, di kantor KPP Pratama Curup. Boleh diklik yang Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Untuk kantor pelayanan pajak atau KPP terdaftarnya bisa dipilih Kota Curup, KPP Pratama Curup, atau misalnya kalau di Arga Makmur, diklik Arga Makmur sesuai dengan tempat daftar NPWP kemarin. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari pernah berinteraksi dengan kantor pelayanan pajak terdaftar pada tahun 2020? Ya, diklik iya, terus silakan diisi ya selanjutnya. Gitu. Ini saya beri waktu beberapa menit ya untuk pengisian surveinya.
Baik, Bapak dan Ibu sudah diisi surveinya. Boleh direspon dengan angkat tangan saja. Matikan kamera. Stop gimana? Stop ya? Stop aja ya. Stop sharing. Udah. Untuk jenis wajib pajaknya diisi pribadi ya, orang pribadi. Linknya udah saya share di kolom chat. Untuk Ibu Nyimas Maisyara, linknya error ya Bu ya. Boleh di-refresh terlebih dahulu, soalnya kita buka bisa Bu. Untuk NPWP-nya diisi 9 karakter ya Ibu, angka saja tanpa ada tanda bacanya. Baik, untuk linknya saya share kembali ya Bapak dan Ibu. Ya baik, sudah saya share linknya. Iya, untuk linknya ini kan sudah saya share nih yang terbaru di kolom chat. Boleh silakan diklik ya untuk Ibu Nyimas Maisyarah.
Ya, untuk Ibu Santi dari Perpusda Kepahyang ya Ibu ya. Ketinggalan karena jaringan. Iya, kita ini sekarang lagi mengisi survei Ibu. Mengisi survei pelayanan, kepuasan. Untuk linknya sudah saya share di kolom chat. Boleh silakan diklik terlebih dahulu. Ini saya beri waktu sebentar ya Bu ya untuk pengisian linknya biar kita mulai acaranya. Baik Bapak dan Ibu, untuk link absen dan surveinya sudah diisi. Respon dengan angkat tangan saja atau tanda jempol. Sudah ya? Baik, Mbak Natalia, kita mulai aja acaranya. Nanti sambil Bapak Ibu bisa klik tautan atau link yang tadi survei ya. Nanti selesai acara mungkin kita ingatkan lagi. Gitu. Baik. Kita mulai Iya, aja. baik. Kita lanjutkan acaranya. Acara selanjutnya yaitu adanya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mas Ivan Imansyah dan Mas Agung Triwibowo selaku AR ya di KPP Pratama Curup. Kepada Mas Ivan dan Mas Agung, kami silahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, ini saya izin suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada yang masih kecil, mungkin bisa diperbesar volume HP atau laptopnya. Oke, baik. Siap, terima kasih atas feedbacknya. Boleh di-share screen ininya, materinya. Oke, baik. Ini slide-nya sudah bisa terbaca semua ya, Bapak Ibu ya. Sudah muncul di layar HP ataupun komputernya ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak dan Ibu. Walaupun ini sosialisasinya dilaksanakan melalui media online, melalui aplikasi Zoom. Saya harap tidak mengurangi pengetahuan atau ilmu yang akan kita dapatkan jika dibandingkan kita bertatap muka langsung. Karena ini juga bentuk salah satu mendukung pemerintah melalui protokol kesehatan. Baik, langsung saja. Ini paling di sini saya akan mempersingkat untuk pemaparan materi ya. Jadi kami di sini akan berusaha untuk memfokuskan kepada diskusi. Karena secara materi ya bisa kita anggap itu ada beberapa yang sudah tahu. Paling ada lupa-lupa sedikit, kita akan refresh di sesi kali ini. Ya, ini adalah kewajiban perpajakan untuk bendahara pemerintah. Ya, ini saya skip aja lah ya. Ini sebenarnya hanya mukadimah pembuka untuk bendahara pengeluaran dan lain sebagainya. Ini sudah sama-sama kita ketahui. Mengingat waktu juga saya skip aja. Terus kemudian untuk pendapatan APBN 2020 73%-nya adalah penerimaan pajak, jadi lebih dari setengah APBN kita ditopang oleh pajak. Sisanya oleh PNBP, hibah, hutang, dan lain sebagainya. Baik, next. Nah, di sini ada belanja pemerintah. Ini terlihat ya, jomplangnya belanjanya 2,5 2.500 T, sedangkan pendapatannya tadi APBN-nya ada 2.200, itu kita defisit 300-an T. Jadi ada 2.500 ini termasuklah belanja pegawai berupa gaji ASN, TNI, dan Polri. Ini kita skip juga.
Nah, ini pajak untuk apa aja bisa kita lihat ya, sama-sama sudah tahu Pak Ibu ya. Layanan publik, terus dan lain sebagainya, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak. Nah, di sini ada dibagi dua menjadi APBN dan APBD. Oke. Ini suara saya masih terdengar jelas ya Bapak Ibu ya. Saya usahakan untuk bicara sekeras dan sejelas mungkin. Mudah-mudahan yang masih merasa kecil suaranya itu bisa dibesarkan volume atau HP atau komputernya. Nah, kita mulai masuk ke materi. Ini ada kewajiban bendahara. Maaf, ini terlewat. Kewajiban bendahara itu ada daftar. Yang pertama, ya saya sudah pastikan ini semuanya sudah terdaftar ya Bapak Ibu ya, instansinya masing-masing. Terus kemudian memotong atau memungut pajak, kemudian menyetorkan hasil pungutan atau potongan tersebut ke kas negara melalui kantor pos ataupun bank. Setelah disetorkan, baru lapor SPT massa di kantor pajak. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah yang sudah terdaftar di kantor pajak. Jika belum memiliki NPWP, segera daftarkan bendahara atau satker pada kantor pelayanan pajak terdekat. Tapi saya agak sanksi kalau misalnya ada bendahara yang belum terdaftar, karena memang untuk per Juli 2020 yang lalu itu semua bendahara, satker dan lain sebagainya itu sudah didata oleh kantor pajak pusat langsung di Jakarta. Jadi saya bisa asumsikan bahwa tidak ada lagi bendahara yang belum memiliki NPWP. Oke. Kemudian, nah ini jika sudah memiliki NPWP, saya meyakini memang bahwa data yang dikumpulkan oleh kantor pusat itu belum sepenuhnya terpenuhi. Karena seperti nama pribadi si bendahara, terus nomor HP si bendahara, nomor KTP si bendahara, itu kan bisa berbeda-beda setiap bendahara. Terus juga pergantiannya juga lumayan cepat, jadi kami memerlukan partisipasi Bapak dan Ibu bendahara untuk secara sukarela mengupdate datanya. Jadi jangan biarkan NPWP Satker ini kosong. Jadi ketika dibuka nama bendaharanya tidak ada, nomor HP-nya tidak ada dan lain sebagainya. Nah, jadi kami mohon untuk Bapak dan Ibu yang merasa belum untuk mengupdate data, silahkan mengupdate data di kantor pajak terdekat. Kemudian, nah ini ada jenis pajak yang dipotong atau dipungut. Ini saya asumsikan juga sudah sama-sama tahu, ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, dan 4 ayat 2. Masing-masing pasal 21 ini dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Jadi ketika ini berhubungan dengan orang pribadi dan orang pribadi tersebut menghasilkan sebuah penambahan nilai ekonomi atau penghasilan akibat dari pekerjaan dia, jabatan dia, dan lain-lain, itu dikenakan PPh pasal 21. Jadi di sini subjeknya adalah orang pribadi ya Bapak Ibu ya, itu kuncinya. Kemudian untuk PPh pasal 22, ini dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang seperti ATK dan lain sebagainya, itu dikenakan PPh pasal 22. Kemudian pasal 23 itu ada pemotongan penghasilan yang dibayarkan atas hadiah, terus kemudian bunga, dividen, sewa. Nah ini yang paling sering terbanyak terjadi, sewa itu di rekan-rekan bendahara sekalian ini, sewa itu dikenakan PPh pasal 23 ya. Dan kemudian jasa-jasa lainnya. Jadi ketika jasa, sewa, dan lainnya itu dikenakan PPh pasal 23. Nah kemudian untuk PPh pasal 4 ayat 2 itu, ini juga ada beberapa yang jasa, tapi diklasifikasikan lagi untuk sumber tertentu. Misalnya nanti jasa konstruksi atau sewa tanah dan bangunan, atau ada jual beli tanah, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, terus kemudian hadiah, undian, dan lain sebagainya. Jadi ini memang kelihatannya sama seperti pasal 23, tapi tidak, ini jelas berbeda karena ada beberapa kondisi kenapa dia harus dimasukkan ke PPh pasal 4 ayat 2. Next.
Nah, ini PPN, bea materai, dan kemudian ya dua ini. Pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayarkan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi PPN ini biasanya akan selalu tandem berdua. Jadi ketika PPh pasal 22 itu ada PPN, itu juga PPh pasal 23 itu ada PPN-nya. Jadi ini tidak diklasifikasikan barang atau jasa, tapi dua-duanya kena, barang kena pajak dan jasa kena pajak. Kemudian ada bea materai, ini adalah pajak atas dokumen-dokumen tertentu berupa kwitansi atau kontrak. Ini juga wajib untuk diketahui oleh rekan-rekan bendahara sekalian. Oke, next. Nah, ini kita lebih spesifik lagi ya, Pak Bu menjabarkannya, objek pajak dan tarif pajaknya. Nah, tadi 21, jika ingat, Bapak dan Ibu ingat, ini adalah kaitannya dengan penghasilan orang pribadi. Jadi subjeknya itu orang pribadi. Objeknya itu ya penghasilannya. Penghasilan tetap dan teratur. Ini berarti ketika dia tetap teratur akibat pekerjaan dia, seperti gaji pegawai dan lain sebagainya, itu dikenakan PPh pasal 21. Tarifnya itu mengacu ke Undang-Undang KUP pasal 17. Undang-Undang PPh pasal 17. Nah, nanti tarifnya berapa dikalikan gajinya berapa. Dan jangan lupa ini juga ada sistem PTKP. Jadi Bapak dan Ibu bendahara juga harus update nih PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak untuk tahun 2020. Orang pribadi itu 54, benar ya, maaf kalau salah. Ya, 54 juta untuk satu orang yang belum menikah. Jadi 1 tahun itu, jadi 54 dibagi 12 bulan jadi 4,5 juta. Jadi untuk orang yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, itu di bawah gajinya 4,5 juta sebulan, itu tidak dikenakan PPh pasal 21. Nah, itulah arti dari PTKP. Jadi penghasilan tidak kena pajak. Tapi itu akan berubah setiap tahunnya. Jadi silahkan untuk ini. Ini maaf, suara saya jelas ya Pak Bu ya? Apa masih belum jelas? Atau hanya beberapa saja yang nggak jelas? Mohon di chat konfirmasinya melalui sistem chat. Saya takut nanti udah jauh-jauh pembahasannya malah nggak jelas suaranya. Jelas ya? Ada beberapa yang memang kurang jelas. Ya mungkin ini ada beberapa faktor seperti sinyal mungkin Pak ya. Jadi mungkin yang menggunakan HP mungkin bisa minta bantuan untuk pindah ke sinyal yang lumayan kuat. Jelas Pak ya? Oke, ini sudah mayoritas jelas. Saya coba lanjutkan Pak ya. Nah, untuk PPh pasal 21 ini ada lapisannya. Jadi ketika penghasilan yang bersangkutan itu sampai dengan 50 juta, itu dikenakan tarif 5%, 50 jutanya. Tetapi ketika 50 juta lebih, dia bisa menghasilkan selama setahun, maka dia akan kena beberapa layer, beberapa lapis. Jadi misalnya si pegawai yang bersangkutan memperoleh penghasilan 200 juta selama setahun. Nah, 0 sampai 50, Bapak dan Ibu bendahara ini harus kenakan 5% saja, 0 sampai 50 juta. Nah, sisa 150 jutanya baru masuk ke layer kedua, jadi 15%. Jadi ada dua mekanisme. Jadi 200 juta itu jangan langsung dikenakan di 15%. Mentang-mentang di sini ada 50 sampai 250, tidak seperti itu mekanismenya Bapak Ibu. Jadi 200 itu kita keluarkan dulu 50-nya. 5% dapat, nah sisanya setelah dikurangkan 50 juta baru dimasukin ke layer kedua. Begitu juga kalau misalnya ada, maaf ini ada, sebentar diperbaiki. Sebentar ya Pak Bu.
Oke, ini terdengar jelas? Bapak dan Ibu boleh di kolom chat diberikan feedback. Jelas ya? Jelas ya? Baik, terima kasih ya Bapak dan Ibu ya. Saya lanjut lagi, maaf tadi terpotong karena ada kesalahan teknis, saya takut yang nggak jelas nanti nggak dengar. Nah, jadi itu. Jadi kalau misalnya 200, 50-nya kita keluarkan, 50 juta, kena 5%, terus kemudian sisanya di 15%. Kalau masih ada sisanya lagi, ya baru dimasukkan ke 25%. Begitu seterusnya. Itulah PPh pasal 21. Jadi tarifnya akan berlapis. Oke, jelas ya semuanya. Baik, terima kasih feedbacknya. Kemudian saya lanjutkan ke ini, PTKP tadi yang sudah saya sebutkan. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi ini ada yang paling pertama itu ada tidak kawin atau tidak menikah, nol tanggungan. Itu PTKP-nya 54 juta selama setahun. Jadi kalau kita sebulankan atau kita bagi 12 itu adalah 4,5 juta. Jadi untuk siapapun yang belum menikah dan juga dia tidak memiliki tanggungan, dia tidak dan juga gaji bulanan yang di bawah 4,5 juta itu tidak perlu dikenakan PPh pasal 21. Tapi ketika sudah melewati ini, nah angka-angka ini itu silahkan dikenakan. Nah, jadi Bapak dan Ibu mungkin belum tahu nih PTKP, boleh ini di screenshot ininya, layarnya. Siapa tahu nanti perlu di screenshot, di print terus ditempel di dinding, jadi supaya tidak lupa. Karena ini juga lumayan banyak teman-teman yang masih belum update. Saya ada beberapa kebendahara itu masih menggunakan PTKP yang ya, tapi nanti jangan khawatir, filenya juga akan dibagi di akhir sesi, jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa dapat filenya masing-masing. Maaf, ini siapa yang mencoret? Iya, Bapak dan Ibu mohon jangan menyentuh layarnya ya, karena ini kita sedang sharing screen, jadi kalau misalnya tersentuh jadi akan tercoret. Iya, jadi kita sedang sharing screen. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya, ini gara-gara tercoret jadi jelas kan ya. Iya, karena sharing screen. Baik, saya lanjutkan. Ini saya juga nggak tahu cara ngapusnya. Mudah-mudahan jelas ya Bapak dan Ibu ya. Sebentar, ini saya ya sudah. Baik, selanjutnya itu ada objek untuk kita lanjut ya. Maaf, saya terlewat. Nah, untuk yang tarif final, PPh 21 ini juga mengatur untuk tarif final. Jadi tarif final ini adalah tarif yang berbeda dengan tarif yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, yang berganda itu, yang berlapis. Jadi tarif final ini dia sifatnya sama. Jadi walaupun itu penghasilannya orang hanya 1 juta ataupun penghasilan orang itu sudah 200-an juta selama setahun, tidak masalah. Tarif final tidak mengenal PTKP. Tarif final ini dikenakan untuk yang penghasilannya tidak teratur. Nih, jadi apabila ada pegawai nih, contohnya dia menjadi narasumber untuk suatu kegiatan tertentu. Nah, si pegawai ini memiliki honor. Honornya itu dikenakan PPh pasal 21. Tapi bukan yang tadi, bukan yang berlapis tadi tarifnya, tapi yang bertarif final. Nah, ini tarif final. Jadi tarif finalnya itu nanti disesuaikan ke masing-masing golongan. Jadi golongan 3 berapa, golongan 4 berapa, atau golongan 2 dan berapa. Itu kita akan lihat di screen berikutnya. Nah, ini untuk tarif final. Jadi kalau misalnya untuk PNS golongan 1 dan 2, untuk TNI dan Polri itu golongannya Tamtama atau Bintara, dan juga pensiunannya itu 0%. Jadi PNS golongan 1, 2, Tamtama, Bintara itu tidak dikenakan tarif final, PPh final. Jadi kalau dia misalnya ada salah satu dari mereka yang mengisi atau menjadi narasumber di suatu kegiatan dan mendapatkan honor, dia tidak dipotong sama sekali. Tetapi berbeda kasus kalau misalnya dia sudah menjadi golongan 3 dan dia menjadi narasumber.
golongan 3 atau perwira pertama ya untuk TNI Polri dan pensiunannya itu mendapat tarif 5%. Jadi honornya jangan dikasih full Bapak Ibu bendahara. Jadi sebelum mereka terima itu tarik dulu 5%. Misalnya 400.000 dapat honor. Tarik dulu 5%, 50.000. 20.000 maaf. Jadi jangan kasih full 400.000. Jadi ambil dulu 5%. Begitu juga untuk pejabat negara atau PNS golongan 4, perwira menengah, perwira tinggi dan seterusnya itu kena 15%. Ini untuk yang penghasilan final. Ini adalah untuk di luar gaji rutin. Jadi atas penghasilan atas honorarium, ini ada di bawahnya honorarium. Nah, tapi berasal dari sumber APBD atau APBN ya Bapak Ibu ya. Next lanjut kita ke pasal 22. Ini objeknya, ini ada barangnya tadi seperti saya sebutkan di awal, seperti contohnya ya komputer, mebel, mobil dinas, ATK dan lain-lain sebagainya. Nah, tarifnya itu adalah 1,5% dikalikan dengan harga beli. Jadi harga belinya berapa? Itu tarifnya 1,5%. Misalnya beli komputer harga 10 juta, 1,5% berarti 150.000. Nah, jadi ke si penjual komputernya jangan dikasih full, tarik 1,5%. Karena di sini bendahara sebagai pemungut, pemotong. Jadi jangan biarkan si penjualnya itu sendiri nyetor sendiri, bukan, itu bendahara, tugasnya bendahara. Jadi nanti uangnya jangan dikasih full, misalnya 10 juta ya tarik 1,5%, sisanya baru kasihkan ke orangnya. Nah 1,5% itu disetorkan ke kas negara melalui kantor pos ataupun bank. Nanti dilaporkan di dalam bentuk SPT massa. Nah ternyata tapi PPh pasal 22 ini ada pengecualian. Nah, barang yang dibeli dengan nilai PPh pasal 22 ini baru kena ketika pembelian barangnya sampai dengan 2 juta rupiah dengan tidak dipecah-pecah fakturnya. Jadi fakturnya tidak dipecah-pecah 2 juta sampai 2 juta itu baru kena PPh pasal 22. 2 juta bulatnya mungkin enggak, tapi 2 juta 1 rupiah itu sudah kena. Nah, jadi batasnya 2 juta. Kemudian yang dikecualikan adalah bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum dari atau PDAM dan benda-benda pos itu dikecualikan dari PPh pasal 22. Jadi ketika ada bendahara beli barang-barang yang ini yang dikecualikan, jangan dipotong PPh pasal 22-nya. Kasihan nanti yang jualan. Terus kemudian pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Nah, dana BOS jangan juga dipotong. Apa maksudnya? Untuk pembelian barang tapi menggunakan dana BOS itu jangan dipotong pasal 22. Nah, jadi nggak ada pasal 22-nya. Oke, next. Lanjut ke pasal 23. Nah, ini pasal 23 ini paling banyak di bendahara itu sewa dan jasa. Nah, sewa dan jasa itu yang paling sering timbul di teman-teman rekan bendahara sekalian. Tarifnya adalah 2%. Kalikan jumlah bruto. Ini tidak termasuk PPN ya, 2% sama seperti PPh pasal 23 tadi. Ini tidak termasuk PPN. Jadi 2% ini berdiri sendiri hanya untuk 23, pasal 23. 23 ini tidak seperti pasal 22 yang ada syarat 2 jutanya dulu baru boleh kena. Kalau 23 ini tidak mengenal nilai minimum. Jadi berapapun dia, mau dia 100.000 kayak, mau dia 10 juta dan sekian-sekian, itu dikenakan tarif pasal 23. Tarifnya 2%. Nah, jadi 2% dikalikan jumlah bruto. Jadi jangan jumlah bersih ya Pak Bu ya, jumlah brutonya, nilai kotor. Misalnya jasa, sewa sound system, nih ada acara nih di kantornya, sewa sound systemnya 10 juta, udah kena 2%, berarti 200.000 ambil, terus jangan kasih utuh ke si tukang sewanya penghasilannya, jadi 10 juta kurang 200.000. Nah 200.000-nya itu nanti Bapak dan Ibu bendahara setorkan ke kantor pos atau bank melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Oke, next, ini kayaknya juga udah pada tahu PPh pasal 4 ayat 2 nih. Nah ini tadi yang sudah saya sebutkan itu hampir mirip seperti pasal 23, tapi ini beda, jelas beda sama sekali. Misalnya ini sewa dan tanah bangunan. Misalnya Bapak dan Ibu gedungnya belum ada, terus nyewa bangunan ke orang pribadi mungkin misalnya 4
Tarjo lah katakanlah. Nah, si Pak Tarjo selaku pemilik rumah harus dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Misalnya sewa rumahnya setahun 100 juta, ambil 10%-nya nilai persewaannya. Dari nilai persewaan 100 juta ambil 10%, nanti setorkan ke kas negara 10%-nya, sisanya baru menjadi haknya Pak Tarjo sebagai pemilik rumah atau yang menyewakan rumah dan bangunan. Itu untuk sewa ya Pak Bu ya. Terus kemudian untuk jual beli tanah. Nah ternyata kantornya mau dibeli aja nih, capek sewa terus, saya mau beli aja. Nah kalau beli itu nilainya beda. Nilainya adalah 2,5%. Kalikan jumlah bruto. Jadi misalnya tanahnya dijual jadi 100 juta juga, nah, ambil 2,5%, pungut, sisanya dikasihkan oleh yang punya tanah. Tapi tarif ini akan menjadi 0% kalau misalnya pengadaannya tadi untuk pembangunan dan kepentingan umum. Jadi misalnya untuk jalan mungkin kali ya dan seterusnya untuk kepentingan umum itu tidak dikenakan PPh 4 ayat 2. Next, kemudian jasa pelaksana konstruksi. Nah ini paling sering nih, ini biasanya terdapat di PU. Ini teman-teman dari PU ada nggak? Ini Kepahyang ya, Pak Dede ada nggak Pak Dede di sini? PU Kepahyang. Ini kemarin saya sudah japri juga, mudah-mudahan datang. Untuk pelaksana konstruksi itu ada 2% nilai kontrak jika dia memiliki kualifikasi usaha kecil. 2% ya. Terus kemudian 3% kalau dia kualifikasi usahanya menengah atau besar. Terus dia lebih besar lagi 4% kalau tidak memiliki kualifikasi usaha. Nah, jadi nilai-nilai ini disesuaikan dengan kualifikasinya Bapak Ibu ya. Dan ini tidak termasuk PPN. Jadi jangan kita pergunakan PPN dulu di sini. Ini hanya murni untuk pas 4 ayat 2-nya. Nanti PPN-nya ada sendiri. Nah, ini untuk pelaksana konstruksi. Ingat, ini pelaksana konstruksi. Tapi kalau pengawas itu beda lagi, perencana atau pengawas. Jadi dia hanya ada dua nilai, dua tarif. 4% dan 6%. Nah, 4%-nya ini untuk yang memiliki kualifikasi usaha. Tidak peduli dia besar, kecil, menengah dan seterusnya, selagi dia memiliki kualifikasi usaha, itu nilainya 4%. Tapi kalau dia tidak memiliki, itu nilainya lebih besar lagi, 6%. Dan nilai ini sama seperti sebelumnya, tidak termasuk PPN. Jadi untuk jasa perencana atau pengawas konstruksi. Jadi yang tadi pelaksana, ini perencana atau pengawasnya. Terus kemudian, nah ini PPN. PPN ini merupakan salah satu tarif yang terbesar nih. 10% untuk barang atau jasa yang dipergunakan oleh bendahara melalui tekanan atau PKP. Nilainya 10% dari dasar pengenaan pajak. Jadi misalnya ada transaksi apa, nah 10% tarik dari ininya, dari nilainya. Nah, PPN ini baru berlaku ketika angkanya sudah paling banyak 1 juta. 1 juta rupiah. Nah, jadi jangan dipecah-pecah ya Bapak dan Ibu ya ininya fakturnya. Karena nanti kami akan menganggap kalau misalnya bulannya sama, terus kemudian si suppliernya sama, itu kami akan anggap satu. Jadi kalau dipecah-pecah ya nggak bakal ada PPN kalau misalnya kita pecah-pecah sampai itu. Dan juga Bapak Ibu bakal repot. Apalagi untuk nilai-nilai yang besar sampai harus memecah-mecah itu sudah sangat tidak efektif. Jadi jangan takut untuk dipungut pajaknya, untuk memungut pajaknya, karena ini akan kembali untuk kita lagi. Nah, kemudian PPN ini juga dikecualikan untuk pembebasan tanah, kecuali dia untuk real estate atau industrial estate. Nah, terus kemudian PPN ini dibebaskan untuk BKP atau barang kena jasa dan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi ada beberapa negative list kami sebutnya itu untuk PPN itu. Jadi ada banyak lumayan. Nggak bisa juga dimasukin ke slide ini, tapi nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di Google, nanti search aja negative list PPN. Nah, itu ada banyak, biasanya barang-barang medis, barang-barang untuk pendidikan dan lain sebagainya itu dibebaskan dari PPN. Tapi catatan saya, Ibu harus paham, Ibu harus lihat sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan mengasumsikan, wah ini pendidikan,
lihat dulu nanti di negatif list ada nggak. Nanti kalau nggak ada di negatif list, tiba-tiba bapak dan ibu nggak motong, nanti ya takutnya nanti malah ini juga jadi salah juga. Dan PPN itu iya 1 juta. Jadi 1 jutanya itu mungkin belum kena. 1.001.000 rupiah itu baru kena. Dan ini biasanya tandem dengan PPh pasal 22 dan juga pasal 23. Jadi ketika dia sudah kena PPh pasal 22, itu pasti kena PPN. Tapi kalau dia kena PPN, belum tentu kena pasal 22. Karena 22 itu kan syaratnya 2 juta dulu. Kalau PPN kan hanya 1 juta. Tapi ketika dia sudah kena PPh pasal 22, yang syaratnya 2 juta tadi, pasti kena PPN. Begitu seterusnya. Sip, saya next lagi. Nah ini, ketika bendahara bertransaksi dengan PKP atau pengusaha kena pajak atau suatu wajib pajak yang sudah omsetnya itu melebihi 4,8 miliar. Nanti Bapak dan Ibu bisa tanyakan aja ke si rekanan. Bapak dan Ibu, ini PKP bukan? Nah, kalau sudah PKP, saya nanti minta faktur ya. Nah, nanti dikonfirmasi dulu aja. Jadi ketika dia sudah mengiyakan, iya saya PKP. Nah, iya saya PKP, nanti baru diminta fakturnya. Untuk Bapak Ibu yang resen, nanti kita tanya jawabnya di ini aja ya Pak Bu ya, mohon maaf ya, di sesi ada sesi. Ini saya selesaikan dulu materinya, nanti setelah materi selesai baru kita tanya jawab. Terus kemudian terakhir ada biaya materai nih, biaya materai. Ini juga perlu Bapak dan Ibu bendahara ketahui. Ini untuk surat perjanjian, surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai suatu perbuatan, atau kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Jadi seperti kontrak atau surat pernyataan dan lain-lain sebagainya itu kena materai. Nah, apalagi surat yang memuat jumlah uang seperti kwitansi, terus kemudian billing statement dan lain-lain. Nah, tarif materai itu ada 6.000 dan 3.000. Khusus yang 3.000 itu hanya bagi materai bagi dokumen yang memuat nilai uang lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta. Jadi kalau misalnya kwitansi masih 250.000 atau 1 juta itu boleh pakai materai 3.000. Tapi ketika nilainya sudah lebih dari itu, pakai yang 6.000. Oke. Next. Nah ini ada juga ketentuan kalau bendahara itu boleh melakukan pemungutan PPh pasal PPh final PP 23 sebesar 0,5% apabila si bendahara itu memperoleh surat keterangan dari si wajib pajak. Jadi misalnya saya tukang fotokopi ini, terus Bapak dan Ibu bendahara mau pakai jasa saya. Nah itu boleh saya mengajukan ke Bapak dan Ibu bendahara, jangan dipotong pasal ini deh, pasal 22 atau 23 deh. Saya nggak mau itu kebesaran, saya maunya pasal 0,5. Boleh, Bapak dan Ibu bendahara jangan menolak. Baru boleh menolak asal si wajib pajak tersebut tidak bisa melampirkan surat keterangan. Nah jadi untuk bisa mendapatkan fasilitas 0,5% ini, si wajib pajak ini wajib memberikan surat keterangan dulu. Nah ini bentuknya, Bapak dan Ibu bisa lihat ya di screen monitor ya. Surat keterangan. Nah, ketika mereka mampu untuk menunjukkan surat keterangan ini, ya sudah, Bapak dan Ibu bendahara potong hanya 0,5%. Nanti kodenya adalah PPh final. Nah, setelah mereka menunjukkan ini, bendahara pemerintah tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22. Setelah ditunjukkan surat ini. Jadi ketika mereka mampu bisa menunjukkan surat ini, jangan dipotong lagi 22, tapi potong aja PPh final 0,5%. Tapi kalau mereka nggak mampu menunjukkan surat ini, baru potong pasal 22 seperti biasa. Oke. Nah, ini adalah tahapan di mana kewajiban bendahara tadi. Dari APBN, APBD turun, ada PPh dan PPN, Bapak dan Ibu pungut, store ke kas negara, laporkan ke KPP, KPP nanti akan memberikan penghasilan pajak tersebut sebagai sumber APBN, begitu terus siklusnya. Jadi mohon dipahami ya Bapak dan Ibu bendahara bahwa ini adalah asalnya dari APBN atau APBD kita, yang mana nanti pajak yang terpungut
juga akan kembali menjadi APBN dan APBD kita di tahun depannya. Jadi jangan ragu untuk memotong pajaknya, apalagi sampai dipecah-pecah, jangan. Terus kemudian penyetoran pajak ke kas negara, ini melalui kantor pos atau bank dengan 3 langkah penyetoran. SSP, terus kemudian membuat kode billing berdasarkan atas SSP, terus kemudian store ke bank persepsi atau pos persepsi. Nanti kantor pos atau bank silahkan nanti dipilih saja yang mana yang nyaman. Tapi biasanya kalau bank rame, jam 3 tutup lagi cepat. Nah, mending kantor pos biasanya sepi, terus jam bukanya juga lebih lama. Itu hanya saran Pak Bu ya. Tapi di mana nyamannya silahkan. Terus kemudian ini kode-kodenya. Kalau saya sebutin satu-satu banyak, nanti Bapak dan Ibu silahkan lihat sendiri, boleh screenshot, boleh nanti tunggu filenya dibagikan di akhir sesi, boleh silahkan. Tapi yang jelas ini adalah kode store-nya untuk PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan seterusnya. Ini saya cepat-cepat ya Pak Bu ya, biar bisa diskusi, itu yang lebih kita prioritaskan. Nah, ini boleh nanti dilihat di screenshot atau boleh nanti dilihat di filenya, silahkan. Ini ada semua nanti. Ini juga sama, masih kode-kodean, boleh nanti dilihat, lumayan panjang kalau dijelaskan. Oke, terus kemudian saluran pembuatan billing. Jadi kita ada 2 saluran, boleh ke KPP, KP2KP dan seterusnya. Boleh nanti Bapak dan Ibu silakan buat sendiri di internet. Yang syaratnya harus ada kode billing dulu. Nah, saran saya sih daripada ke kantor ya Pak Bu ya jauh-jauh, nah, mending bikin sendiri internet. Boleh pakai internet asal ada billing, terus boleh juga ke petugas bank atau pos. Tapi ini tertentu, ada beberapa bank yang mungkin memang tidak melayani pembuatan billing. Terus internet banking untuk bank tertentu juga, terus melalui application service provider. Ada beberapa provider kartu tertentu yang menyediakan jasa ini. Nah, tapi untuk beberapa kasus ini juga belum berjalan. Yang paling berjalan, yang pasti berjalan itu adalah yang pertama, ssepajak.go.id. Nah, Bapak-bapak dan Ibu silakan daftar di sini, punya billing, nanti enak, nanti bikin billing semau Bapak dan Ibu sekalian. Dimanapun nggak harus ke kantor pos, selagi ada akses ke internet yang lancar. Tapi kalau misalnya mau ke kantor ya boleh, ke KP2KP atau KPP. Nah, nanti silahkan nanti koordinasikan dengan AR-nya. Mau store pajak, nah store-nya nanti di kantor pos atau bank. Pastikan kode billing telah dibuat, baru nanti bayarnya menggunakan kode billing. Saya juga banyak dapat pertanyaan nih dari bendahara. Gimana kalau billingnya salah? Gimana kalau billingnya angkanya kebanyakan, 200.000 malah dari 200 juta? Nah, itu selagi belum disetorkan, abaikan saja billingnya. Itu sebulan juga mati kok, sudah expired kok billingnya. Jadi jangan cemas, jangan khawatir billing yang dicetak itu harus dibayarkan, enggak. Jadi ketika salah, abaikan selagi belum disetor. Tapi kalau sudah tersetor, ya mau tak mau nanti Bapak dan Ibu sekalian melalui mekanisme pemindah bukuan. Jadi bukti asli pembayaran itu dibawa nanti ke KPP, silakan, itu ada mekanisme pemindah bukuan. Nah, jadi itu kalau misalnya masih ada yang bertanya, kenapa billing saya salah, itu gimana nanti, nggak apa-apa, diabaikan saja. Nanti 1 bulan juga expired. Nah, ini bayarnya di ATM, internet, kantor pos, bank, loket bank, dan lain sebagainya. Silahkan dipilih yang mana yang nyaman. Ini SSP, ini silahkan Bapak dan Ibu juga nanti buat ya SSP-nya ya. Pemotongan PPh pasal 21, 23, dan 4 ayat 2 itu nanti, ini ada arsipnya, lembar keberapanya, arsip siapanya, silahkan ini nanti di screenshot, boleh dilihat saja. Nah, saya skip ya ini ya. Nah, ini untuk lapor nih. Bukti potong, untuk lapor pegawai. Jadi bendahara di sini memiliki kewajiban untuk menerbitkan bukti potong ya. Bukti potong itu namanya formulir 1721A2. Nah, bukti potong ini dipergunakan nanti oleh masing-masing pegawai untuk melaporkan SPT tahunannya. Karena yang tahu, yang memotong gaji mereka, pajak mereka dan lain sebagainya kan bendahara.
Nah, jadi nanti di akhir tahun si bendahara ini mengeluarkan bukti potong formulir 1721 ini ke setiap pegawai. Nah, itu kan ada aplikasinya. Saya juga sudah meyakini bahwa masing-masing Bapak dan Ibu sudah memiliki aplikasinya. Jadi silahkan ini diterbitkan. Jangan sampai tidak, karena kasihan nanti si pegawainya mau lapor gimana, saya nggak dapat 1721A2-nya, bendaharanya nggak ngeluarin. Nah, itu karena ada beberapa kasus banyak yang seperti itu. Bendaharanya mungkin kelupaan, bukan lupa, saya yakin sudah masih ingat, sudah pada ingat. Ini apa? Kesibukan mungkin ya Pak Bu ya. Nah, karena kesibukannya sampai terlambat mengeluarkan 1721, malah pegawainya kesian nanti belum bisa lapor. Nah, itu jangan sampai terjadi. Harap dikeluarkan itu paling tidak Januari itu sudah dikeluarkan selama 1 tahun. Nah, ini bukti potong untuk pasal 23. Ini dipergunakan juga nanti kalau mau lapor, bukti potongnya ini nanti dilampirkan. Terus kemudian PPH pasal 4 ayat 2 ini ada juga bukti potongnya. Nanti kalau misalnya nggak punya, silakan ke kantor pajak aja, minta ke bagian security-nya, nanti yang ada memandu ada. Jadi nanti minta bukti potong. Pajak berapa Bu? Pasal ini, silakan sebutkan. Ada semua. Nah, setor pajak juga ada jatuh temponya Bu. Jadi jangan sampai nanti selewat jatuh tempo ada sanksinya. Bunga 2% per bulan. Jangan, kasihan. Karena untuk denda-dendaan ini dalam mata anggaran manapun nggak bakal ada alokasi untuk pembayaran denda. Karena nanti kalau terlambat ini kan jadi kesalahannya bendahara ya Pak Bu ya, jadi kelalaian bentuknya. Nah, jadi saya khawatirkan nanti kalau misalnya terlambat mau nggak mau nanti merogoh dari kocek sendiri mungkin atau gimana. Itu saya khawatirnya seperti itu. Maka dari itu jangan sampai terlambat, karena kalau nanti terlambat ada dendanya, nanti bingung nanti perlakuan dendanya gimana. Ini 2% per bulan. Jadi misalnya seharusnya masuknya bulan Maret, dibayarnya di Desember. Nah, yaudah hitung aja dari Maret ke Desember berapa bulan. Nah, berapa bulan itu kalikan 2%. Nah, lumayan kan Bapak Ibu ya. Makanya jangan sampai terlambat. Nah, ini juga pelaporan SPT massa. Pelaporan SPT massa ini juga wajib bagi bendahara. Jadi jangan mentang-mentang sudah setor tapi lupa lapor massanya, karena kewajibannya ini nggak cuma setor pajak yang sudah dipungut atau dipotong, tapi juga SPT massanya juga wajib dilaporkan ke kantor pajak. Karena misalnya ada kasus begini, kalau misalnya tadi penggunaan PPN, faktur pajaknya sudah diterbitkan dari si yang PKP tadi. Misalnya dia sudah melapor nanti di SPT massanya yang orang pribadinya, bendaharanya belum lapor, jadi nggak sinkron. Nah, takutnya nanti sistem mekanisme PKPM-nya mereka nggak jalan, kasihan. Jadi ini juga wajib bagi bendahara untuk melapor. Terus ini ada nih poin-poin penting dalam pengisian SPT massa, mengisi kolom. Jadi kolom-kolom yang ada itu diisi dengan lengkap dan benar. Nah, ini jelas. Terus kemudian mengisi masa pajaknya sesuai tanggal pemotongan. Jadi jangan masa pemotongan Februari dibuatnya baru dilaporkannya di ini April mungkin misalnya, itu kan salah Bu. Jadi Pak Bu, jadi tetap sesuaikan masanya apa ya, yang dipotong di masa itu apa. Terus mengisi jumlah dasar pengenaan, ini jangan sampai terlewat juga, nanti sudah lapor tapi dasar pengenaannya nggak ada. Terus dan seterusnya. Terus tanda tangannya jangan lupa, dan cap itu banyak sekali saya jumpai cap itu tidak ada ketika bendahara mau melapor. Itu dianggap kurang sah Bapak Ibu. Jadi takutnya nanti malah laporannya nggak terlapor, kita juga repot, harus cap dan segala macam untuk ke kantor pajak lagi. Jadi usahakan poin-poin ini terpenuhi dengan baik. Nah, ini SPT massa pasal 21. Jadi yang punya pegawai yang dipotong pajaknya ini wajib nih lapor SPT massa. Yang ada SPT massa untuk orang pribadinya pasal 21. Nah, ini pasal 22. Ini SPT massanya bentuknya nanti seperti ini. Ini juga ada di kantor. Nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian ke kantor, boleh ini minta nanti ke bagian pemandunya itu, security-nya. Bu, saya mau minta surat ini, surat pemberitahuan massa pasal 23.
Ada dikasih, silakan diisi. Nanti Bapak dan Ibu silakan bawa catatan aja ke kantor. Ini 4 ayat 2 juga ada. Ini standar ya masalah pelaporan. Nah ini saya ingatkan terakhir sebelum saya tutup nih, mungkin kayaknya udah mau habis juga slide-nya. Kewajiban bendahara ini ada 4. Daftar, kalau sudah terdaftar potong atau pungut. Kalau sudah potong dan pungut, setor ke kas negara. Terakhir lapor SPT massa di KPP. Saya tekankan lagi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kewajibannya itu bukan hanya 1, potong dan pungut saja nih di bagian ini. Jangan. Karena ada kewajiban yang lainnya nih, setor. Apalagi sudah dipungut tapi nggak ada setor. Nah itu bahaya. Pungut, setor ke kas negara, terus kemudian lapor. Nah ini yang memang kebanyakan di sini lupanya. Ini amanlah 3 yang sebelumnya. Informasi lanjut silahkan datang ke KPP atau KP2KP terdekat. Kalau di Kepahyang ada KP2KP itu di depan Udo Kanduang tuh, warung Padang. Bapak dan Ibu sekalian bisa nanti mampir ke sana. Terus kemudian kalau misalnya punya buku ini, nih buku ini silahkan dibaca-baca juga. Atau kalau mau, call center kita ada kirim pajak 021 1500 200. Kirim pajak, silahkan nanti kalau bingung silahkan gunakan 3 media ini. Oke, ini juga sudah terakhir. Mari bersama-sama kita amankan penerimaan negara agar memberi manfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia. Pajak untuk kita. Jadi Bapak dan Ibu, inilah akhir dari slide saya. Saya ucapkan terima kasih. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak Natalia. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di kolom chat dan lain sebagainya. Mungkin mekanismenya silakan Mbak Natalia yang mandu. Saya akhiri pemaparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Iya, baik. Tadi kan sudah ada penyampaian materi ya yang telah disampaikan oleh Mas Ivan dan Mas Agung. Sekarang kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mau bertanya, boleh silakan di kolom chat, boleh. Nanti saya bacakan satu-satu. Baik Bapak dan Ibu yang mau bertanya, boleh silakan diketik ya di kolom chat atau boleh diklik raise hand, boleh. Baik, untuk Bapak Ahmad Abu Legi dari SMP Negeri 3 ya, Hujan Mas. Ingin bertanya apa? Silakan Bapak, silakan di-unmute aja. Sedikit. Bisa di-unmute kan? Bisa di-unmute mereka, Pak? Masing-masing bisa. Oh, bisa. Atau diketik aja di kolom. Ketik di kolom komentar aja. Untuk Bapak pertanyaan pertama dari Bapak Kejari Kepahyang ya Bapak ya. Bertanya bagaimana mencetak ulang billing yang sudah dibayarkan. Silakan kepada Mas Ivan atau Mas Agung boleh dijawab. Untuk pertanyaan Bapak Kejari Kepahyang. Biar saya bacakan, izin Mbak menanyakan mencetak ulang billing yang sudah dibayarkan bagaimana? Boleh dijawab Mas Ivan atau Mas Agung? Baik, suara saya terdengar jelas ya. Iya. Untuk menanggapi yang dari Kejari Kepahyang,
Ini maksudnya cetak ulang billing untuk billing yang sudah dibayarkan ya. Jadi sebenarnya tidak. Agak bingung. Ya, jadi kalau untuk billing yang sudah dibayarkan sebenarnya nggak perlu sih kita cetak lagi karena di bukti pembayarannya pun sudah dikeluar NTPS juga sudah ada yang otomatis sudah masuk ke kas negara. Nah, tapi kalau memang masih benar-benar kalau belum dibayar, ini bisa membuat ulang lagi nggak apa-apa ke KPP atau lewat dicetak sendiri. Karena billing ini hanya berlaku sampai dengan istilahnya hanya terpakai sampai dengan si pajaknya di store. Jadi kalau pajak sudah selesai di store, otomatis billing ini sudah hilang itu, ibaratnya seperti itu ya Bapak atau Ibu. Begitu. Ya baik, apakah kalau belum dibayar, nah kemungkinan billingnya hilang, benar-benar nggak ada jejak lagi, maksudnya nomornya pun ini bolehlah minta nyetak billing lagi, billing yang baru ini ya, bukan billing yang lama, billing yang baru ke KPP atau ke media-medianya sudah disebutkan yang tadi gitu. Oke. Baik, apakah kepada Bapak Kejari sudah jelas atau ada yang mau ditanya lagi? Boleh di-unmute aja apakah sudah jelas atau belum? Atau boleh diketik di kolom chat apakah sudah jelas? Oh baik. Pertanyaan kedua ada dari Bapak Ahmad Abulegi dari SMP Negeri 3 Ujan Mas ya Bapak ya. Ingin bertanya tentang pasal 22. Kira-kira pertanyaannya apa ya Pak ya? Boleh di-unmute aja. Boleh kepada hostnya bisa di-unmute. Ya, baik. Boleh dijelaskan kembali Mas Ivan, Mas Agung, pasal 22-nya? Iya. Jadi ini saya juga bingung sih sebenarnya Pak. Ini kan untuk kasus sudah jelas ya. Bendahara melakukan pembelian barang kena pajak senilai 2.200.000. Ini termasuk PPN. Nah, ini mungkin pertanyaannya saya asumsikan untuk mencari DPP ya Pak ya. Pak Ahmad Abulegi. Nah, kalau mencari DPP, ini mekanismenya 100 bagi 110 dikalikan 2.200.000. Nah, itu nanti DPP-nya ketemu 2 juta. Nah, PPN-nya 10% dari DPP, 200.000. Mungkin itu ya tadi pertanyaannya Pak ya. Oh, ada. Oh ya, ini sudah menggunakan mekanisme baru ya. Ini mungkin tadi slide-nya pakai mekanisme lama. PPN sudah 2 juta, betul. Jadi sesuai dengan aturan terbaru, kalau misalnya 2 juta itu tidak kena. Tidak dipungut oleh bendahara atau instansi pemerintah. Iya, mohon maaf ya tadi Bapak Ibu ya, saya masih kebayang yang lama 1 juta. Ini karena aturan baru ya. Saya minta maaf, slide-nya mungkin masih 1 juta. Itu 2 juta, betul. 2 juta. Jadi slide PPN itu 2 juta. Jadi sudah tidak lagi pakai angka yang 1 juta. Begitu ya Bapak Ahmad Abulegi ya. Terima kasih ya Pak. Lanjut pertanyaannya Mbak Natali. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya.
dari Ibu Desi Juliana, saya bacakan ya. Tadi katanya boleh bayar pajak dengan ATM, internet banking, dan lain-lain, selain pos dan bank. Itu maksudnya ATM pribadi. Kalau begitu, berarti uang negara masuk rekening dong. Apakah boleh? Baik, Kira-kira bisa bantu saya jawab? coba menjawab ya untuk Ibu Desi Juliana. Jadi ini maksudnya per case ya Bu ya. Jadi jangan disamaratakan semua. Jadi maksudnya kalau untuk untuk instansi pemerintah ya jangan pakai ATM pribadi. Kecuali memang oleh instansi pemerintahnya uangnya dititip yang pada akhirnya sebenarnya nggak boleh ya uang negara dititip ke rekening pribadi. Jadi kalau untuk bendahara instansi pemerintah membayarannya ya langsung aja ke kantor pos atau ke bank atau ke kalau memang udah bisa langsung dipotong oleh banknya malah lebih bagus. Jadi kalau untuk ATM ini lebih ke arah usahawan sih ya, UMKM atau mungkin badan usaha yang memang mempunyai ATM sendiri untuk usahanya sendiri gitu. Seperti itu ya. Mungkin bisa sudah cukup jelas atau belum mungkin jawabannya? Ya, baik, kepada Ibu Desi Juliana, apakah sudah jelas, Bu? Boleh diketik di kolom chat apa yang misalnya belum jelas atau gimana? Oh, baik. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Trisukma, Bendahara Puskesmas Muara Kemumu ya Bapak ya. Nah, saya bacakan. Mau tanya Pak, saya udah pernah mau lapor pajak massa, udah ke KP2 KP Kepahyang, udah isi formulirnya. Tapi pas datang lagi ternyata tidak bisa karena harus ada CSV. Katanya, itu gimana Pak? Boleh dibantu jelaskan Mas Ivan atau Mas Agung? Baik, untuk Bapak ya nih ya, Pak Trisukma ya. Ini untuk masalah pelaporan pajak ya. Jadi memang pelaporan pajak ini ada dua metode, manual dan ISPT, pakai aplikasi ya, yang pelaporannya pakai CSV itu. Jadi kalau selama wajib pajak ini belum memenuhi syarat untuk lapor pajak secara manual atau belum pernah lapor pajak maksudnya lapor pajak secara online atau secara ISPT, wajib pajak itu masih bisa lapor pajak secara manual. Akan tetapi bila misalkan di sekarang bulan Oktober ya, bendahara ini lapor pajak yang sudah wajib menggunakan ISPT, misalkan dengan catatan sudah membuat bukti potong 20 atau lebih, nah itu kan wajib melaporkan SPT melalui ISPT ya, atau melalui aplikasi. Nah, itu kan wajib pakai ISPT. Jadi untuk seterusnya lapor pajaknya meskipun dia nihil, dia tetap harus pakai ISPT. Jadi nggak bisa lagi manual gitu. Mungkin kalau lebih jelasnya bisa datang ke KPP atau KPP2KP untuk lebih teknisnya gimana gitu. Kalau saya jelaskan ke sini nanti ini ya panjang ini dan agak pasti nggak jelas karena butuh praktek juga gitu. Terima kasih. Iya, baik, kepada Bapak Trisukma, apakah sudah jelas? Ya, boleh direspon, Bapak. Ya, oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Reni ya, Ibu. Saya bacakan, izin bertanya Bu, tadi dijelaskan batasan potong pajak PPN yaitu 1 juta. Hanya saja di PMK 231 tanggal 31 Desember 2019 tentang NPWP dan NPPKP pasal 18 dijelaskan dipotong 2 juta. Jadi gimana itu Pak atau Bu? Boleh dibantu jelaskan? Sudah ya, ini Mbak Natalia dan Bu Reni, ini sudah ya tadi 2 juta. Jadi di slide masih penggunaan 1 juta, mohon maaf. Jadi yang betul itu adalah sesuai dengan PMK yang terbaru. Jadi PPN itu batasnya 2 juta. Jadi bukan lagi 1 juta. 2 juta ke atas, 2 juta, 1 rupiah saja itu sudah kena.
Jadi silahkan nanti disesuaikan untuk pembelian barang yang ada angka apa maksudnya sudah melebihi angka ini ya sudah silakan dikenakan PPh 22 dan PPN-nya. Tapi kalau belum ada di bawah angka itu ya jangan dikenakan. Oke, Ya. gitu. Terima kasih. Ini jelas Iya, ya Bu baik. Reni ya tadi sudah terjawab juga ya. Ya, untuk aturan terbarunya ya, Mas ya, udah di atas 2 juta yang dikenakan PPN. Iya, betul sekali. Ya. Dari Ibu Reni lagi, untuk PPh pasal 23 jasa servis kendaraan, pemotongannya untuk belanja berapa pun atau ada batasannya. PPh 23 itu sudah dijelaskan di awal bahwa tidak memiliki batasan. Jadi mau servisnya 100.000 pun juga dikenakan PPh pasal 23. Tapi jika ini sudah lebih sampai harus kena PPN dan lain sebagainya, dan terlebih lagi servis ini ada kasus juga ya untuk bendahara yang servis mobil di bengkel resmi, itu mohon diperhatikan karena bengkel resmi itu punya kebiasaan mereka yang memungut PPN-nya. Sedangkan di sini kan kita bendahara pemerintah. Nah, selalu posisikan orang-orang pemerintah ini sebagai posisi yang harus memungut, yang memotong. Jadi bukan mereka lagi. Nah, ini banyak kejadian bahwa bendahara si bengkel resminya itu atau Toyota atau Mitsubishi itu, nah mereka yang memungutnya itu salah Pak Bu ya. Jadi nanti koordinasikan sebelum servis di sana, koordinasikan ini saya sebagai bendahara pemerintah, saya yang harus memungut ya. Jadi nanti si bengkel hanya menerbitkan faktur, terus diserahkan ke bendahara dan bendahara memberikan penghasilan yang sudah dipotong. Nah, jadi sekali lagi PPh 23 tidak ada batasan, mau 100.000 pun tidak menjadi hal untuk dipotong PPh pasal 23, tetap dipotong. Nah, dan itu tadi catatan sedikit untuk bagi yang mau servis di bengkel resmi. Itu saya hampir kelupaan karena banyak kasus juga seperti itu. Jadi jangan sampai biarkan si si bengkel resminya itu yang menjadi pemotong. Di sini adalah bendahara. Posisikan bendahara pemerintah itu adalah sebagai pemotong. Kalau misalnya si bengkel resmi mau transaksi dengan orang pribadi, misalnya dengan Pak Tarjo, ya sudah betul. Pak Tarjo bukanlah pemungut. Wajar kalau si Toyotanya yang mungut. Tapi kalau dengan bendahara pemerintah, bendaharalah yang memungut. Itu saja catatan saya. Terima kasih. Iya, baik. Apakah Ibu Reni sudah jelas? Boleh direspon di kolom chat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari BPBD Kepahyang. Untuk pajak makan minum gimana? Kalau pakai catering atau rumah makan, hitungannya gimana? Boleh dibantu jelaskan, Mas Agung? Untuk pajak makan minum, ini mohon dibedakan ya, baik yang menggunakan catering ataupun orang pribadi. Jadi tanya dulu, si penyedia makanannya punya NPWP badan nggak? Maksudnya di sini misalnya rumah makan dia punya NPWP. Rumah makan sederhana, nih NPWP-nya. Berarti itu kenakannya PPh pasal 23. Nah, jadi berapapun, kalau 23 tadi berapapun nilainya kena pajaknya si rumah makan sederhananya. Nah, tapi kalau misalnya si orang pribadi ternyata dia nggak punya NPWP rumah makan nih, dia adanya NPWP pribadi. Dengan kata lain, yang menyediakan makanan ini orang pribadi. Nah, itu dikenakan PPh pasal 21, PPh final. Nah, jadi itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dia Bapak dan Ibu transaksi dengan rumah makan yang ada NPWP badan, nah, itu silakan dikenakan PPh pasal 23, di mana 23 itu tidak mengenal batasan. Nah, tapi kalau dia misalnya PPh pasal 21, orang pribadi, kenakan PPh pasal 21 yang tarifnya final. Tarifnya itu 5% ke 50% kalau nggak salah saya. Jadi akhirnya itu 2,5% ujung-ujungnya. Kalau nggak salah saya, 2,5%. Jadi kalau orang pribadi kenakan 2,5%, kalau badan atau rumah makan itu kenakan 2% sesuai dengan tarif 23. Dan dua-duanya sama-sama nggak ada batasan. Berapapun nilainya silahkan dikenakan. Pembedanya hanya itu. Ya, baik, terima kasih Mbak Nateli. Silakan dilanjutkan.
Baik, kepada BPBD Kepahyang, apakah sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyain lagi? Silakan respon di kolom komentar ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dinas Pertanian. Cara potong pajak PPN Pagu dikali 10/100 atau langsung Pagu dikali 10%. Jadi Pagu itu ya, Bu, biasanya sudah digelontorkan oleh pemerintah sudah beserta dengan PPN-nya. Jadi nanti agar tahu ini sebenarnya harga nominal aslinya tanpa PPN, silakan menggunakan mekanisme 110/100 kalikan nilai tadi. Jadi jangan dikalikan lagi 10% karena itu sudah sama PPN. Jadi biar kita tahu nilai aslinya ini berapa nih. Nah itu 110/100 kali nilainya. Nah, ketemulah angka misalnya tadi 2.200.000 nih. Itu kan sudah plus PPN. Kita pakai 110/100 kali 2.200.000, ketemu angka 2 juta. Nah, itulah jatah kita untuk belanja 2 juta. Jadi jangan 2.200.000 lagi dikalikan 10%. 2 juta itulah yang dikalikan 2%. Jadi sudah plus PPN 2.200.000. Begitu. Gimana Bapak dan Ibu dari Dinas Pertanian, jelas ya? Ya, semoga jelas ya. Kalau belum jelas boleh di chat lagi di kolom chat ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Amir Mahmud Paiker. Nomor NTPN yang kami terima setelah bayar pajak di kantor pos, huruf dan angkanya mirip sehingga selalu butuh konfirmasi saat pelaporan. Bagaimana cara mengecek nomor NTPN agar valid dari Bendahara Kecamatan Kepahyang? Boleh dibantu jawab, Mas? Ini Pak Amir di kantor pos ya, itu memang sih kertas buktinya tuh kecil. Jadi mungkin cetakannya dempet-dempet hurufnya jadi nggak kelihatan gitu. Ya memang susah sih Pak Amir kalau misalnya Bapak mungkin kenal sama orang kantor posnya minta cetak lagi sampai itunya jelas. Karena kalau Bapak mau repot ya ke kantor pajak, tanya ke bagian helpdesk atau ke AR-nya kalau misalnya kenal. Pak ini NTPN saya boleh dong dicekin, ini udah masuk apa belum karena di posnya nggak jelas. Nah, karena kalau misalnya nggak jelas ya pasti akan selalu butuh konfirmasi. Nanti LPJ-nya gimana kalau mau kita lapor? Nah, maka dari itu juga di luar kuasa kami sih sebenarnya Pak Bu ya. Kantor pos mesin pencetak ininya gimana? Saya juga nggak bisa komen banyak-banyak. Kecuali Bapak dan Ibu kenal AR ataupun mau ke kantor pajak ya boleh, nanti kami bantulah di sini. Cuma sekedar lihat NTPN aja kan ya. Ini sudah masuk, ini konfirmasi maksudnya sudah masuk atau belum. Itu paling Pak Amir. Minta maaf ya kalau yang alat pencetak kantor pos kami juga nggak tahu harus bagaimana. Iya, kepada Bapak Amir ya boleh dimintai tolong kantor posnya aja ya. Apabila kurang jelas boleh diminta tolong cetak kembali. Ya, baik kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Enda Dwi Putri. Kalau untuk aturan terkait insentif penanganan COVID-19 itu gimana ya? Misal apabila kantor kami mengadakan rapid test COVID-19 yang rekanannya BLUD atau puskesmas, apakah dipungut pajak kah? Silakan boleh dibantu jawab. Jadi Bu Enda Dwi Putri, kalau kasusnya seperti ini, kita akan mengacu ke PMK nomor 28 tahun 2020. Seingat saya, itu tidak dikenakan pajak, selagi itu memang berkaitan dengan COVID ya. Jadi tidak dipungut pajak, 0. Untuk lebih jelasnya silakan Bu Enda nanti buka PMK 28 tahun 2020, itu ada kok, diatur di sana semua. Tapi yang jelas bisa saya katakan sekarang, itu tidak dipungut pajak. Baik. Terima kasih ya Bu Enda ya. Oke, kepada Ibu Enda, apakah ada yang mau ditanyain lagi? Boleh di chat di kolom chat aja.
Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Reni lagi ya. Apabila kita beli suku cadang kendaraan dinas di bengkel resmi kendaraan, udah ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bendahara SMP Negeri 1 Muara Kemumu. Bagaimana jika lupa lapor SPT masa pada bulan seharusnya? Misalnya bayar pajak servis komputer atau printer pada bulan Oktober 2020. Apa bisa lapor pada bulan NOP 2020 atau tidak usah lapor lagi karena sudah lewat waktunya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Natali. Ini Bapak dan Ibu Bendahara SMP Negeri 1 Muara Kemumu. Untuk pelaporan itu biasanya kita habiskan dulu bulannya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya mau kegiatannya bulan Oktober, jangan Oktober itulah Bapak dan Ibu lapor, tapi habiskan dulu bulannya. Oktober kan kalau misalnya lapor di bulan Oktober, Oktobernya juga belum selesai, gimana nanti kita tahu itu penghasilannya sudah terangkum semua dalam satu laporan. Nah, jadi idealnya misalnya kita mau bulan Oktober nih yang kita laporkan. Bulan Oktober selesai, silakan lapor di bulan November dengan batasan waktu tanggal 20 kalau nggak salah saya. Tanggal 20 itu adalah batas yang diberikan oleh kantor pajak untuk bisa lapor masa Oktober di November. Nah, jadi setelah lewat tanggal 20 dihitung telat. Nah, jadi habiskan dulu ya Bapak dan Ibu bulannya. Itu juga berlaku untuk bulan-bulan lain. Jadi kalau misalnya kasusnya sama seperti SMP Negeri 1 Muara Kemumu ini, kalau dia Oktober, ya lapor di November nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Tapi asal jangan lewat tanggal 20, kalau lewat telat. Maksud saya tadi itu, kalau untuk di pelaporan itu yang harus sesuai masa tadi itu maksudnya jangan masa yang seharusnya di transaksi yang seharusnya ada terjadi di bulan Januari, tapi kita masukkan di pelaporan yang ada di bulan April. Misalnya bulan April hanya beli pensil dan segala macam, tapi di Januari ada pembelian kendaraan mungkin misalnya. Nah, yang Januari itu laporkanlah di Februari. Jangan nanti Januari yang beli kendaraan tadi dibarengin sama yang bulan April. Itu nanti nggak sesuai lah, transaksi bulan Januari tapi dilaporkan ini kan nanti kan di SPT masanya kan juga ada lampiran nih, yang mana lampiran itu nanti berisi tanggal transaksi, tanggal kegiatan itu terjadi. Kan nggak nyambung nanti kalau misalnya transaksinya bulan Januari tapi dilaporkannya masa, itu nanti takutnya dihitung telat. Oke, semoga menjawab ya Bapak dan Ibu di SMP 1 Muara Kemumu. Terima kasih. Lanjut Mbak Natali. Baik, kita lanjutkan sekali lagi untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Kejari Kepahyang lagi. Untuk penanganan COVID-19 seperti masker, hand sanitizer, dan lain-lain, pembeliannya lebih dari 5 juta. Pembelian obatnya lebih dari 3 juta. Apakah dikenakan pajak pasal 22? Boleh dibantu jawab? Ini masuk ke PMK 28 juga ya Pak Bu dari Kejari Kepahyang. Masuk ke 28 juga. Jadi kalau misalnya yang tadi itu kan untuk COVID rapid test. Nah, kalau yang ini si rekanannya ini agak berbeda kasusnya. Si rekanannya harus bisa menunjukkan surat keterangan bebas. Jadi walaupun ini memang untuk COVID, tapi untuk si penjual maskernya, hand sanitizer-nya dan lain-lainnya, ini kan udah lebih ke bisnis ya Pak Bu ya. Jadi bukan aksi sosial. Jadi di sini si penjual itu mengambil untung, meraup untung. Nah, bisa dibebaskan selagi si penjual bisa menunjukkan surat keterangan bebas, yang mana surat keterangan bebas ini diperoleh dari KPP. Tapi ketika mereka tidak bisa menunjukkan surat keterangan bebas ini, ya Bapak dan Ibu harus potong. Jadi jangan dibebaskan juga. Betul itu memang untuk COVID, tapi ketika kita kasusnya seperti ini, dia ada perlakuan khusus SKB. Itu nanti Bapak dan Ibu dari Kejari Kepahyang bisa dibaca di PMK 28 sama seperti Ibu
siapa tadi? Bu Reni apa ya? Maaf saya lupa. Sama yang tadi di atas PMK 28 tahun 2020. Semoga terjawab ya Bapak dan Ibu ya dari Kejari. Terima kasih. Lanjut Mbak Natali. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andi Kepahyang. Tolong jelaskan lagi untuk hitungan pemotongan pajak pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Dari bagian pemerintahan Setda Kabupaten Kepahyang. Boleh dijelaskan kembali ya Mas Agung atau Mas Ivan? Baik, ini pertanyaan nggak ada di kolom chat ya? Iya, pertanyaannya tolong jelaskan lagi untuk hitungan pemotongan pajak pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Baik, kalau pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diselenggarkan oleh pemerintah ini nggak kena pajak ya, Mas Ivan ya? Ya, jadi nggak ada pajak yang dipungut di situ. Gitu. Baik, itu aja ya Mas Agung ya. Iya, jadi nggak ada Ya. pajak yang dimasukkan di situ gitu. Oh, baik. Tidak ada pajaknya ya Bapak Andi ya. Jadi materi slide-nya juga sepertinya juga udah ada sih. Nanti mungkin bisa dibaca lagi kepada Pak siapa tadi yang nanya. Gitu. Ya, baik. Ya, terima kasih kepada Mas Agung. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Trisukma dari Bendahara Puskesmas Muara Langkap. Kalau udah terlanjur telat lapor gimana? Telat lapor SPT masanya maksudnya ya Pak? Kayaknya tetap dilaporin Pak walaupun telat. Ya, tetap harus dilaporin ya Pak ya, walaupun telat, jangan sampai tidak dilapor gitu Pak. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Untuk Bapak dan Ibu bisa di-chat di kolom chat lagi. Ya, dari Puskesmas Durian Depun. Saya bacakan pertanyaannya ya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Misalnya dalam satu toko belanja 2 order obat senilai 1 juta dan order BHP senilai 1 juta. Itu dikenakan pajak tidak Pak? Kalau kwitansi 2 kurang dari 2 juta, tetapi kalau digabung 2 juta Pak. Ya balik lagi ya, kalau misalnya di bawah 2 juta tidak dikenakan. Apabila 2.100.000 baru dikenakan gitu. Kan ini kan dijumlahkannya tetap 2 juta ya Mas ya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Apabila tidak ada yang bertanya, boleh direspon dengan angkat tangan ini. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Tapi Mbak dalam ya Di Ibu, YouTube mungkin bisa dicek, ada nggak pertanyaan? Di YouTube? nggak ada, tidak ada Bu. Kalau nggak ada ini berhubung hari Jumat ya, kita mungkin ada keterbatasan waktu sampai pukul 11.30 harus sudah selesai acaranya. Bapak-bapak mungkin ada kewajiban untuk sholat Jumat. Jadi kita kembali lagi ingatkan yang tadi mungkin Mbak Natalia. Oh, baik Bu. Mungkin sudah ya, sangat menarik tadi, banyak yang respon gitu ya. Cuman karena keterbatasan waktu, apabila Bapak Ibu masih ada yang diskusi, nanti bisa menghubungi AR ya. Oh Bisa iya, telepon benar. ke nomor KPP atau bisa ke KP2KP, minta dicekkan AR-nya siapa gitu ya. Bisa konsultasi langsung seperti itu. Mungkin diingatkan lagi yang terkait survei, karena kami mohon untuk dengan sangat dibantu dari, saya cek tadi ada sekitar 65-an ini ya, kalau untuk yang peserta sendiri di luar yang kami ya, kami peserta di sini, itu yang join ada 65, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir yang pertama. Kemudian yang kedua,
mohon untuk dibantu diisi survei dari tautan yang nanti mungkin di kolom chat ditampilkan lagi Mbak Nata. Iya, Kolom Ibu. chatnya diisi lagi dan jangan lupa untuk tautan Google Doc-nya yang untuk itu ya, untuk materi di iya, Bu. kolom chat disampaikan lagi juga. Jadi kita beri waktu lah ya, ini masih ada waktu untuk Bapak Ibu mengisi link surveinya. Ya, Mbak Natalia, mohon dipandu lagi Mbak Natalia. Iya, ini sudah saya share di kolom chat. Itu ada link absensi ya pertama ya, link absensi. Apabila Bapak dan Ibu belum mengisi, silakan diisi. Boleh diklik linknya, buka di kolom chat. Silakan. Untuk link surveinya, sebentar saya akan share. Untuk link surveinya, ini sudah saya share. Boleh diklik aja linknya, silakan diisi surveinya. Untuk link materinya, Ada beberapa pertanyaan ya Mbak Nata. Yang untuk survei NPWP-nya 9, apakah 9 Oh, iya. memang harus wajib 9 aja? 9 angka yang di depan. Itu ya Iya, Bapak Ibu benar. ya. Jadi kalau di situ ada tanda bintang, berarti kewajiban itu harus dipenuhi gitu dalam setiap isian. Misalnya mintanya 9 ya nggak bisa lebih gitu, hanya 9. Kalau lebih nanti akan muncul warna merah. Dan semua isian harus diisi seperti itu. Silahkan dilanjut Mbak Nata. Iya, untuk pengisian surveinya, untuk jenis pajaknya dipilih orang pribadi saja. Untuk namanya diisi nama Bapak dan Ibu sekalian aja, nama lengkapnya. Untuk NPWP diisi 9 karakter, 9 angka terdepan, tanpa tanda baca. Untuk link materi sudah saya share. Sudah saya share, boleh diklik linknya saja. Oh, ada pertanyaan lagi dari Ibu Reni. Dibacakan aja Ibu apa gimana Bu? Ibu Titi. Ya, silakan sambil yang Bapak Ibu sambil isi survei ya, kita beri waktu. Kalau hari ini belum terisi mungkin bisa bantu di copy atau ditaruh alamatnya dulu ya. Alamat link surveinya, kemudian daftar hadirnya juga saya mengingatkan untuk diisi. Silakan dibacakan Mbak Nata. Oh iya, sambil menunggu mengisi absensi, surveinya NPWP di absen, NPWP pribadi apa kantor? Di situ ada tertera, bentar, saya share screen. Untuk nama peserta diisi nama pribadi, nama instansi diisi nama unit vertikal atau OPD-nya. Untuk NPWP pesertanya diisi NPWP pesertanya diisi NPWP pesertanya diisinya itu NPWP instansi ya Ibu ya. Pribadi Mbak Natalia. Oh, NPWP pribadi ya. Ya, baik.
Untuk NPWP pesertanya NPWP pribadi, nomor telepon pribadi, email pribadi peserta juga. Ini kita yang ini. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Reni ya sambil menunggu. Untuk bahan bacaan seperti koran, apakah dipungut PPN atau PPH juga? Boleh dibantu jawab oleh Mas Agung atau Mas Ivan? Oke, terima kasih Mbak Natali. Ini pertanyaan Bu Reni ya. Oh, ini sebentar juga ada yang sudah apa? Ini nanya live apa belum ini. Selagi Bu Rince atau Pak Rince sudah isi link-link tadi yang sudah dibagikan, boleh monggo silakan. Karena secara teknis materinya sudah selesai juga. Ini hanya pengisian absen. Iya, nanti ya paling tunggu sebentar lagi Pak ya, kita akan foto bersama, nanti silakan dihidupkan kameranya. Sebentar lagi aja kalau misalnya Pak Rince boleh menunggu. Kembali ke pertanyaan untuk bahan bacaan seperti koran atau majalah dan lain sebagainya. Ini namanya beli koran atau apa, saya juga bingung sampai berapa juta Bu kalau dipungut PPN atau PPH. Karena kalau koran betul itu kalau dikategorikan masuknya PPH pasal 222. Yang mana PPh pasal 22 ini ada syarat 2 jutanya dulu, 2 juta Rp1 aja baru kena PPh pasal 22. Kalau di bawah itu ya enggak. Jadi saya rasa selagi korannya memang belum beli sampai 2 jutaan Bu Reni tidak dikenakan pajak. Print screen terus buka Gitu. PIN. Semoga terjawab ya Bu Reni ya. Print screen. Print screen terus buka PIN. Kok ini ya? Bisa. Enggak Bu Reni, ini tidak dibayar sama sekali. Dibayar itu ketika 2 juta Rp1 itu sudah. Tapi kalau di bawah 2 juta bulat dan Bisa, bawahnya Kak. nggak dibayar. Bisa. Tapi kalau korannya Kakak beli ya aja bayar lah. Bu. Cuman pajaknya yang nggak dibayar. Gitu Bu Reni. Udah gini aja. Lanjut Mbak Nata, silakan dikoordinasikan lagi untuk yang mau absen-absen ini. Oh iya. Foto dan lain sebagainya. Iya, acara selanjutnya itu foto bersama dulu ya Ibu ya, Bapak dan Ibu. Boleh dinyalakan kameranya Silakan terlebih dahulu. foto Mbak Nata. Nyalakan kameranya terlebih dahulu. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Kita hapus ya. Terus yang baru gimana caranya? Sebentar ya Bapak dan Ibu. Kok ini? Live viewing. Kakak lah. Itu tadi. Korea ini. Aku udah share screen aja. Ya, sebentar Bapak dan Ibu ya. Silakan boleh dinyalain kameranya biar kita bisa foto bersama ya.
Ini kedua. Aku taruh di pen lagi. Udah. Makanya nih, sudah. Ini halaman pertama, halaman kedua gimana caranya? Dapat kali. Nah, bagus. Iya, untuk boleh nyalain kameranya Bapak Ibu, kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Iya, baik, sudah Ibu. Sebentar ya. Page 1 tadi, karena pesertanya alhamdulillah banyak ya. Iya, Masih bertahan sampai jam segini 62. Batch 2. Sekarang Gimana, batch Mas Iwan? 2. Page 2 ya, baik. Page Ya. 2 ini. 1, 2, 3. Udah? Sebentar ya untuk batch 3. Untuk halaman 3 ya, dari layar. Kita tangkap layar lagi. Silakan. Udah. Ini gue simpan lagi. 4. Sebentar. Ya, untuk batch 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya. Baik, Mbak Nata, sudah. Silakan Iya. tutup. Baik. Ya. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Zoom ya selama 2 jam pada hari ini. Semoga sosialisasi kali ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu ya sebagai bendahara agar bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya ya dengan baik ya. Baik, saya tutup acaranya. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak kesalahan ya dalam memandu acaranya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.